rajin mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ardian Sendardin pada program Halaman Kebiasaan Baru Harian Fajar. Hari ini kita akan kedatangan dengan teman-teman dari komunitas pendaki. Nah, yang menarik adalah apa sih aktivitas teman-teman pendaki di masa pandemi ini? Apakah ada pembeda antara sebelum pandemi dan setelah ada pandemi? Apakah ada regulasi-regulasi baru yang diterapkan teman-teman komunitas pendaki di masa pandemi ini? Untuk lebih jelasnya, kita akan berbincang dengan teman-teman yang akan kita temui. Kali ini kita akan berbincang bersama teman-teman dari komunitas pendaki. Ada Pak Mustari Zainal selaku Ketua Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI Sulsel). Terus ada Ketua Umum OPAP Gempa Makassar, Organisasi Petualangan Alam Bebas Generasi Muda Pecinta Alam, Rauf Musadat. Penonton Harian Fajar Official, kali ini di samping saya sudah ada Pak Mustari Zainal sama Rauf. Kita akan berbicara mengenai bagaimana aktivitas teman-teman pendaki di masa pandemi ini. Mungkin saya langsung saja ke Pak Mustari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mustari. Pertama-tama mungkin saya perkenalkan nama saya Mustari Zainal. Saya Ketua Umum DPP Provinsi APGI Sulsel. Tidak semua pendaki gunung itu adalah pemandu, tapi semua pemandu gunung itu adalah pendaki gunung. Jadi ada beberapa hal yang harus diketahui di sini, diantaranya saat pendakian di era normal ini. Sebetulnya ini sih hal yang sangat klasik sekali. Semisal mungkin kebersihan itu sudah dari awal pendakian itu kita sudah terapkan. Mungkin cuma kita perlu perjelas lagi bahwasanya ada beberapa hal yang memang harus dipertegas dalam penetapan SOP pendakian ini. Semisal pengurangan jumlah peserta, minimal penggunaan alat jangan bergantian. Ada banyak hal lainnya. Nah, mungkin kedepannya juga akan mungkin ada pengecekan atau mungkin butuh sertifikat vaksin untuk bisa ke atas gunung. Ya, itu mungkin hal-hal yang mendasar. Namun yang paling penting ini bukan hal yang baru. Cuma teman-teman tidak sadari bahwasanya memang itu harus diterapkan. Semisal mungkin penggunaan alat yang tidak berganti-ganti, termasuk alat makan, pengurangan jumlah pendakian dengan kuota yang dibatasi. Mungkin juga kita mengambil waktu-waktu jangan di hari Minggu untuk bisa naik gunung, mungkin seperti itu untuk mengurangi batas interaksi di atas gunung. Mungkin seperti itu hal-hal diantaranya mungkin kita harus pertegas mengenai SOP pendakian itu. Terus Pak, kalau sosialisasinya sendiri Pak sejauh ini bagaimana Pak? Kalau formulasi untuk pendakian gunung di normal, kebetulan teman-teman di pusat sudah pernah melakukan simulasi kalau tidak salah di Gunung Cikuray. Format dan draftnya itu sudah ada. Jadi dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari Taman Nasional, dari APGI dan FPI sendiri itu sudah meramu, sudah ada mungkin draft-draft yang kita akan keluarkan, cuman terkendala dari perangkat daerah setempat itu sendiri apakah siap dengan formulasi yang kita akan berikan, mungkin seperti itu. Termasuk juga transportasi untuk ke sana itu hal yang paling susah, karena memang harus ada SOP-nya bahwasanya mengurangi mungkin jumlah maksimal di atas kendaraan untuk ke sana, itu hal-hal yang sangat penting untuk diterapkan, namun belum sampai saat ini belum bisa diterapkan hal-hal yang seperti itu. Tapi intinya kita akan menjalankan bahwasanya pendakian di normal ini adalah hal yang wajib dan harus kita, karena menjaga kebersihan itu bukan dari istilahnya begini, kesehatan sangat berarti buat kita. Untuk kita bertahan di era mungkin 3 atau beberapa bulan ke depannya, kita bertahan di pendakian normal itu, mungkin kita akan seperti pendakian sebelumnya lagi, mungkin seperti itu. Pak, ini kan sudah mulai dilakukan sosialisasi mungkin Pak ya. Terus ada tidak nanti untuk actionnya Pak? Actionnya mungkin mengajak teman-teman pendaki untuk mempraktekkan apa saja yang dilakukan teman-teman pendaki menyesuaikan dengan era kenormalan baru atau kebiasaan baru. Mungkin ada salah satu tempat yang akan dituju Pak. Kebetulan saya adalah salah satu pembina di Organisasi Petualang Alam Bebas Gempa Makassar sendiri, di mana tiap tahunnya kita melakukan pendakian memandang Indonesia dari puncak Seledas. Untuk gunung kali ini kita mengambil kuota peserta yang sangat terbatas. Ini untuk merupakan simulasi pendakian kita, jadi jumlah peserta pun kita batasi.
kita batasi pesertanya, kita batasi panitia-nya, bahkan kita sampaikan untuk bisa melakukan ikut di pendekat ini harus melalui vaksin dulu, seperti itu. Kita harus apa istilahnya, teman-teman sampaikan bahwasanya harus pakai masker, dan banyak hal-hal lagi yang kita sudah dari awal sampaikan melalui grup ya kami, hal-hal yang harus dilakukan saat pendakian gunung tersebut. Ya, mungkin saya bertanya ke saudara Rauf. Rauf, mungkin bagaimana Rauf melihat ini pendapatnya mungkin Rauf terkait aktivitas pendakian di masa pandemi? Mungkin bisa minta tanggapannya sedikit. Kenalkan, nama saya Rauf Musadat, salah satu anggota organisasi pertolongan alam bebas generasi muda pencinta alam Makassar, menjabat sebagai ketua saat ini. Jadi terkait masalah pendakian selama pandemi, sebelumnya di tahun 2020 itu sudah ada regulasi yang dibuat oleh Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia terkait kegiatan alam terbuka pendakian dengan ini kondisi ini normal. Cuman penerapannya di lapangan itu sangat susah dilakukan karena kebiasaan teman-teman di lapangan mungkin agak susah untuk mengikuti daripada regulasi yang dibuat. Jadi kami dari Papua Makassar kali ini di program kerja Memandang Indonesia itu berupaya untuk mencoba mengimplementasikan apa yang menjadi regulasi dari teman-teman Asosiasi Pendaki Gunung Pemandu Gunung Indonesia. Oke, mungkin terakhir saya kembalikan ke Pak Mustari. Mungkin Pak, terakhir mungkin apa pesan-pesan sih buat teman-teman yang akan mendaki gunung, terutama para teman-teman pemuda lah yang ingin gabung dengan komunitas pendaki gunung, apalagi kan ini masih dalam situasi pandemi. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman yang ingin melakukan pendakian, terutama di 17 Agustus nantinya ini, tetaplah kita patuhi SOP pendakian tersebut. Di antaranya persiapan itinerary yang mantap, risiko penanganan bencana, mungkin penanganan di gunung, termasuk persiapan camp, physical distancing, mengatur jarak saat di gunung, mungkin hal seperti itu. Termasuk juga manajemen camp area, kalau selama ini mungkin termasuk di tenda diisi dengan 3 ya, masih yang mungkin 1 tenda diisi dengan 2 orang. Mungkin seperti itu yang harus prioritas kita lakukan saat di gunung sementara.